jelas ya. Untuk ring LED-nya itu memang banyak tuh. Yang jelas ada lebih dari 20 sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan coba bongkar ya untuk impact range dari Lucid dengan tipe LH500. Ya, impact ini admin beli dengan paket 2 baterai, 1 charger, dan sudah dapat 3 mata shock yang sudah CRMO. Bisa kamu cek di pojok kanan atas. Cuman kali ini admin penasaran kira-kira apa saja isi dari impact range ini, benar nggak sudah brushless, dan kira-kira dia pakai tembaga beneran 100% murni atau campuran dengan tepung. Langsung aja kita buka ya. Untuk ngebuka ini impact range dari Lucid ini, pertama-tama kamu lepas dulu baterainya. Kemudian kamu buka beberapa baut yang ada di sini. Di sini kalau admin perhatikan semuanya pakai baut L ya. Ya, baut L, kunci bintang seperti itu, yang hexa. Jadi kita langsung buka saja. Di sini yang kita butuhkan sepertinya untuk baut kali ini itu yang nomor 3 kali ya. Kita cek dulu, kita nomor 3 bisa nggak nomor 3? Ya bener, yang nomor 3 ya. Jadi lepas dulu, ada 4 baut di sini. Nah, ada 4, tinggal buka. Kemudian buka baut-baut yang kecil ini menggunakan obeng bintang ya. Untuk kodenya itu T10, ini dia T10, kurang jelas ya, T10, tapi tinggal buka saja. Ada beberapa baut di sini. Nah, kamu buka. Jadi dia nggak lagi menggunakan kunci L, tapi kunci bintang yang buat elektronik. Nah, tinggal disimpan. Ini juga di belakang juga ada, di gagang di sini juga ada. Kalau admin lihat bautnya aja bagus ya. Ya, sekedar bautnya aja bagus. Ini kelihatan sambil admin buka. Ini kalau kualitas bautnya aja bagus, kelihatan banget. Kalau kamu sekali lihat aja tahu kalau bautnya aja ya baut bagus. Seperti inilah penampakan dari isi Lucid LH500 impact range. Yang mana kalau kamu lihat di sini ada 2 komponen untuk bagian atas, yaitu ini dia dinamonya dan ini gearbox. Untuk dinamonya ini, motornya ini itu sudah full tembaga ya, tebal-tebal banget tembaganya. Ini dia, semoga aja kelihatan jelas ya. Nah, tebal banget tembaganya. Casingnya sendiri, bagian rotornya, statornya ini ada plastik, ini sekaligus kipas ya. Kipas ini warna merah, plastiknya juga tebal. Di belakangnya ada bearing. Ini statornya, rotornya di dalam, dan ada kumpulan tembaga yang melilit di bagian dalamnya sini. Jadi ya, ini sudah full tembaga untuk motornya sendiri, jadi nggak perlu diragukan lagi. Dan ini sudah brushless juga, nggak ada lagi di sini untuk sikat karbon, aman. Jadi benar-benar brushless, klaimnya itu sesuai dengan klaimnya. Dan untuk bagian ini, switchnya ini, itu saklar, dia menggunakan dari Qianteng ya, QTZL5. Itu dia kodenya 36 VDC 0,2 ampere. Nah, ini dia saklarnya ya, atau switch atau trigger. Kemudian di sini ada banyak kabel ke bawah, kabelnya juga tebal-tebal ya, kecuali kabel yang ini tipis ya, kecil-kecil tapi banyak memang kabelnya. Nah, ini untuk yang gede, arus yang gede, dia kabelnya tebal-tebal juga, sudah dilengkapi dengan ini kabel bakar atau selotip bakar, jadi aman. Ini juga di selotip bakar, aman juga. Dan ke bawah di bagian modul ya, karena untuk motor brushless itu dia butuh modul ya, karena memang kinerjanya nggak seperti motor-motor yang masih pakai sikat arang. Dia dikendalikan untuk putarannya itu, dan dia butuh modul. Jadi kalau motor
brushless nggak ada modul tuh gimana ceritanya. Jadi dia memang butuh modul karena memang putarannya dikendalikan oleh modul. Ini dia modulnya sendiri. Ini dia bentuknya itu disesuaikan ya dengan bagian bawahnya. Nah, ini dia modul kalian lepas. Nah, modulnya tipenya itu XXDS BLDC DB 6003 2509. Ini sudah dikasih ini resin. Ya, dikasih resin untuk modulnya. Dan di sini ada soket kabel-kabel halus tadi. Kemudian juga ada 2 elko atau 2 kapasitor. Dan ini kalau dilihat tembus ya masih ya untuk ini modulnya ini ada lubang seperti untuk pengetesan mungkin saja, dan kurang tahu pasti. Yang jelas modulnya sudah aman, dikasih heatsink. Jadi modulnya sendiri sudah dibungkus dengan heatsink sekaligus body dari modul itu sendiri. Nah, untuk bagian bawah ini ialah konektor ke baterai LXT nya. Itu ada plus minus. Jadi kalau buat kamu yang penasaran isi dari impact range itu seperti atau bore impact atau sejenisnya disebut ini, ya isinya seperti ini ya. Ada motor, di sini brushless motornya, ada gearbox, kemudian juga ada trigger atau switch, dan ini untuk ganti ke kanan ke kirinya dia langsung dari atas ini untuk switchnya ini. Kemudian juga ada kabel-kabel, ada modul, dan juga ini konektor ke baterai. Kita coba lihat untuk bagian ini ya, gearboxnya ya. Nah, di gearbox ini setelah kamu lepas bagian depannya itu, ini dia ring LED-nya yang cahaya-cahaya ngerangin kamu ketika menggunakan impact ini. Ini dia. Jadi kabel 2 ini nyambung ke sini. Nah, ini dia nyambung ke sini. Ini dia ring LED-nya. Jadi kalau mau ngerepas ring LED itu dari dalam ya, nggak bisa langsung dicopot aja untuk ini. Untuk casingnya ini, casing ring LED-nya di bagian listnya itu nggak bisa karena dia terkunci juga ke body. Ini dia kunciannya. Jadi harus ngelepas bagian dalam ini baru bisa ngelepas ringnya ini dan kelihatan untuk ring LED-nya. Nah, ini dia ring LED-nya ya. LED-nya banyak di sini. Coba kelihatan nggak? Nah, ini bisa nggak dibuka ya? Sebenarnya bisa ya dibuka ini. Cuman sudah dikasih lem lem tembak, tapi kelihatan di sini. Nah, semoga aja jelas ya, untuk ring LED-nya itu memang banyak tuh. Ring jelas ada lebih dari 20 sepertinya. Dan LED-nya juga gede-gede. Nah, ya kelihatan jelas ya. Itu ya ring LED-nya. Mata-mata dari LED-nya itu. Nah, untuk melepas gearbox-nya ini itu kan tinggal kamu getokin aja ke benda yang bagian bawah itu halus ya. Jangan sampai ke lantai seperti ini. Ya tujuannya supaya nggak gompel. Cuman ya seperti ini, diketok seperti ini supaya gearbox-nya ini bisa kelepas. Nah, sakit ya. Mungkin cari alas lain yang mungkin kayu, mungkin dilapisin dengan kain supaya nggak ini. Karena ini sakit ke dengkul. Nah, misalkan seperti ini kan ada kain nih, nggak langsung ke lantai. Ini kamu getokin seperti ini. Nah, dia lepas ya. Mudah ngelepasnya, dia nggak perlu diputar-putar, langsung digetok aja di bagian bawah, cuman alasin pakai kain. Nah, seperti ini di bagian dalamnya ya. Setelah dikeluarkan, di sini ada kayak planetary gear ya, bukan kayak ini planetary gear. Dan ini ketika kita coba buka, ini kita keluarin aja. Nah, seperti ini. Ini dia. Ini kalau dilihat bahan dari gear-gearnya sendiri ini tebal banget. Ya, kalau admin bisa berasumsi ini dari baja ya. Jadi memang sudah bagus. Di dalamnya juga sudah dikasih grease warna kuning. Jadi buat kamu yang mau ganti grease-nya, grease yang warna kuning ya, kuning atau hijau. Di sini kayak ini ya, kue kojo. Ini dia planetary gear, ini gear luarnya. Kita sampingkan dulu. Nah, kita tarik keluar, ini ringnya. Dan ini semuanya full dengan grease ya. Sebenarnya bagus, cuman admin yang ngebukanya ini jadi harus berhati-hati karena licin. Nah, ini dia hammernya itu ya, bisa dibilang hammernya ini dia ya. Nah, jadi dalam sini ini kalau nggak keliru admin cari-cari info di sekitar 47 mm ya, kalau admin nggak keliru. Admin koreksi aja kalau keliru.
lumayan gede untuk ukuran 600 Nm. Dan ini untuk anvilnya, kita keluarin dulu anvil. Nah, ini dia anvilnya. Ya, kalau dilihat dari kamera gimana? Kalau admin secara pribadi ngelihatnya secara langsung tuh ini permukaannya halus, kuat ya, kokoh, solid juga untuk anvilnya ini. Dan anvilnya ini ukuran 1/2 inci. Dia nggak ada adapter atau lubang di tengahnya ya. Jadi kalau misalkan mau ganti bisa pakai yang obeng hack, yang heksagonal itu harus diganti untuk anvilnya. Tapi anvil bawahnya ini memang bagus. Jadi kalaupun diganti kayaknya bakal menurunkan kualitas ya. Dan ini cara kerjanya dari impact itu dia mukul ke sini, nah mukul seperti ini. Nah, oleh karena itu kalau kita misalkan membuka sebuah baut yang sulit, dia fungsi hammernya itu ke samping seperti ini, mukul. Beda dengan impact drill yang dia mukulnya ke dalam, ini mukulnya ke samping untuk ngebuka baut. Ya, ini semuanya sudah ada grease. Jadi kalau misalkan mau ganti anvil, bagus saya sih ditambahin grease ya. Di sini grease-nya itu kayak warna kuning, kayak warna hijau, atau lebih tepatnya kayak kojo ya. Tapi kalau di tengah sini warnanya hijau ya. Jadi mungkin kita asumsikan aja warna hijau untuk grease-nya. Ya, sekarang kita akan coba pasang kembali. Ingat, bisa bongkar harus bisa pasang. Itulah dia proses dari pembongkaran dan isi dari impact wrench dari Lucid LH500 ya. Buat kamu yang penasaran isinya seperti apa ya tadi ya. Jadi misalkan mau cari komponen tertentu, misalkan saja ke depannya impact Lucid kamu bermasalah, bisa tonton aja video ini dan jadikan referensi. Oh ya, link pembelian untuk impact ini sudah admin sertakan di kolom deskripsi, langsung check out saja. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.